Halo, assalamualaikum semua. Di kolom chat silakan tulis nama kalian ya. Beres. Cuma evaluasi saja kenapa 11 IPS. Belum. Hese. Kameranya on semua ya. Lalu chatnya dilanjut untuk absensinya.
ini. Silakan di-on-kan kameranya, dinyalakan kameranya. Semua. Ayo yang belum. Ya, masih banyak yang belum nyalain ininya, kameranya. Iklima, Wahyu, Azalia, Farhansiahaan, Alfi, Puandari, Adrian, Muhammad Bintang. Ya, nyalakan ya kameranya. Lalu yang baru join silakan absensi di chat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran silakan dipimpin doa dulu, silakan oleh ketua kelas atau siapa yang berkenan. Ketua kelas sudah ada? Suara Ibu kedengeran nggak? Oke, siap. Terima kasih. Ya, silakan dipimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap jaga kesehatan, jaga protokoler ya. Terus usahakan jangan dulu kemana-mana karena sepertinya masih ini ya, masih sangat sangat mengancam kita semua ya. Terus juga katanya ada varian baru ya, ada jenis baru yang kekuatannya lebih lebih berlipat-lipat gitu katanya. Jadi tetap sehat, makanan bergizinya jangan sampai hanya asal kenyang gitu ya. Terus selama liburan nih kalian kemana aja? Di rumah terus. Ada yang Sekitar rumah. Di rumah, Bu. sekitar rumah. Sekitar rumahnya berapa kilometer nih? Kan karena lagi pandemi juga. 200, Bu. Iya siap. 200 berapa? 200 kilo? 200 meter. 200 meter. Oh, kirain 200 kilo. Udah sampai mana ya? Iya. Tapi kayaknya udah enak aja gitu ya, liburan di rumah aja gitu ya. Paling aktivitas kalian apa sih selama liburan? Nonton, makan, tidur, mandi. Iya, Bu. Makan, tidur. Iya, makan, tidur, Biasanya nonton. di rumah gitu, Bu. Iya. Terus sekarang udah mulai lagi belajar, harus bangun pagi lagi, harus Zoom, harus ada tugas lagi, itu kayaknya mendobrak kemageran ya. Nah, kita nanti akan membahas sesuatu tentang mager. Nanti ya di bahasan kita sekarang. Cuma tadi Ibu share hanya untuk ini aja sih, hanya untuk refresh aja. Kan yang terakhir sih sepertinya sebetulnya materinya apa terakhir kita kemarin? Ada yang ingat nggak materi kita kemarin terakhir? Gerak melingkar ya, Bu? Betul. Yang jawab Karin ya. Oke, gerak melingkar. Oke, seputar PT tadi tentang gerak lurus, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang bisa jawab akan ada bonus ya. Supaya semangat lah di awal pembelajaran kita ada bonus-bonus. Sudah dibuka belum masalahnya, PPT-nya? Udah, oke. Oke, semua bisa di-on-kan dulu speakernya, nanti biar pas ngomong langsung kedengeran. Caranya adalah kalian ini dulu ya, sebutkan nama kalian. Bu, saya Bu, Alfi misalnya. Lalu jawab. Gitu ya. Lalu Ibu akan sebut nama siapa yang duluan Ibu dengar, lalu bisa menjawabnya, gitu ya. Siap ya? Atau nggak ada yang minat untuk nilai bonus ini, nggak ada ya? Tuh nggak diaktifkan speakernya kan, pada diem aja tuh. Pengen ngumpet aja suaranya. Oke. Astagfirullah. Siapkan speakernya on semua. Ayolah. Lumayan lah bonusnya. Masih banyak yang belum on speakernya. Di-unmute dulu, unmute. Masih ada. Kamera tetap on ya. Nanti Ibu akan tendang nih kalau nggak on nih. Absen terus berjalan di chat ya, tolong. Jangan lupa. Ayo di-on-kan speakernya. Kita mulai pertanyaan pertama. Dah. Pertanyaan pertama, apa itu gerak lurus? Gerak benda yang lintasannya lurus, Bu. Nama. Daus. Oke, Daus. Silakan Daus. Gerak benda yang lintasannya lurus. Berupa garis lurus ya. Oke deh. Sip. Terus ada berapa jenis gerak yang dibahas?
Gerak lurus yang dibahas. Demi, Bu. Siapa nama? Demi. 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 Oke, Gerak. Demi dulu, Demi. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal. Oke, siap. Emang dibahas semuanya, tapi pembagiannya Demi sudah bisa di Ibu kasih bonus. Yang lain, sebenarnya ada berapa intinya? Tiga. Nama. Ya Bu, Reza, ada 2. ada 2 apa aja? GLB sama GLBB. Oke, betul, GLB sama GLBB. Nah, tadi yang gerak vertikal itu dia merupakan contoh dari GLBB, ya. Jadi intinya mah ada 2, GLB sama GLBB. Oke, siapa yang bisa menyebutkan ciri GLB? Nama. Farhan, Miss. Farhan Yazid, silakan. Kecepatan dari awal sampai akhir tujuan itu sama. Betul, siap. Jadi kecepatannya konstan ya. Oke, sudah 5 orang yang dapat bonus nih. Berikutnya, ciri GLBB. Nggak ada yang bisa jawab ciri GLBB. Kalau tadi kecepatannya konstan untuk GLB. Nah, di GLBB juga ada yang konstan, tapi siapakah dia yang konstan itu? Silakan. Kecepatannya Bu. Afrina Bu. Rafa. Nama. Rafa Bu. Rafa, oke. Rafa, apanya, Neng? Percepatannya, betul. Ciri GLBB adalah percepatannya tetap. Oke, berikutnya masih tentang ciri dari GJB. Ayo, nama. GJB, gerak jatuh bebas. Kalau lupa, gerak jatuh bebas. Karin, Bu. Karin, apa Karin? Ciri-cirinya kecepatan awalnya 0. Betul. Ada contekan ya di bawah ya, Neng? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Namanya juga usaha ya. Oke. Karin, jadi dapat bonus ya, sudah. Terus berikutnya, tentang rumus. Rumus di GLB, sebutkan, hanya 1. GLB, ayo dibuka dulu bukunya, ayo. Boleh buka buku, boleh buka PPT-nya. Ada yang bonusnya double mungkin, silakan yang mau jawab lagi. Rumus GLB. Cuma 1 loh. Kayaknya udah nyangkut di mana ya itu, ingatan tentang yang rumus. Ada yang mau jawab, Kak? Aku mau coba Bu. Ya, Rafa. Ya, apa? Sama dengan S per T. Ulangi, Neng. Apa, Neng?
sama dengan S per T. Oke. V ya. V atau V. V-nya adalah kecepatan ya. S-nya perpindahan, T-nya waktu. Jadi V sama dengan S per T, betul. Hanya ada satu aja gitu. Nah, untuk di GLBB, oke, jadi Rafa dapat 2 bonus ya. Untuk yang GLBB ada 3 rumus. Ibu cuma minta sebutkan rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan, silakan. Afif, mau jawab? Ya. Ada. Afif atau Reza nih? Reza aja, Bu. Saya, Bu. Oke, Reza. Reza dulu ya. VT kuadrat sama dengan VT kuadrat plus 2A kali S. Betul. Terima kasih, Reza. Oke, Rafli mau jawab kan ya? Coba deh rumus yang kedua aja. Muhammad Rafli Nugraha. Oh, oke. Oke, rumus yang kedua aja. Yang VT sama dengan P0 itu bukan, Bu? Yang rumus keduanya. S sama dengan yang itu. Oh. S0 tambah V2T Plus 0 tambah V0T itu S0 tambah V S0 tambah V0T plus setengah AT kuadrat. Iya, betul. Siap. Oke deh. Sepertinya itu aja dulu ya. Jadi ada 7 orang yang dapat bonus untuk awal sesi ini. Ada Karin, ada Firdaus, Demilia, Reza, Farhan Yazid, Rafa, Karin lagi ya, sama Muhammad Rafli. Yang 2 nilai Reza sama Rafa. Oke, makasih banyak ya. Itu hanya refresh aja dari materi kemarin. Terus ya, kali ini kita akan bahas tentang gerak juga, ya, tentang gerak juga. Cuma yang kemarin kita bahas geraknya adalah secara kinematika. Kinematika, ya. Jadi kinematika itu dia tidak mempelajari tentang penyebab geraknya, ya. Tidak mempelajari tentang kenapa bisa bergerak. Cuma belajar tentang kecepatannya, percepatannya, posisinya, perpindahannya gitu ya. Itu aja. Enggak memperhatikan penyebabnya. Nah, sekarang kita akan bahas gerak tapi dengan memperhatikan penyebabnya. Ya, kita sebut sebagai dinamika. Jadi kalau kemarin kinematika gerak, sekarang dinamika gerak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Coba. Ada yang mau jawab gak? Kenapa benda bisa bergerak? Mungkin maksudnya yang tadinya diam dia bisa bergerak. Kenapa kira-kira? Ada apa yang terjadi? Ada gaya, Bu. Ada gaya, betul. Betul sekali. Jadi di bab ini kita akan bahas tentang gaya-gaya. Ya. Dia yang menyebabkan benda bergerak. Benda bergerak. Oke. Jadi diulang ada kinematika dan dinamika ya. Kita akan bahas dinamikanya. Tentang gaya, ada yang tahu gaya apa aja sih yang pernah kalian bahas di SMP? Apakah Gaya ada berat, gaya berat, gaya gravitasi, betul? Gaya normal, gaya gesek, gaya gesek, gaya tegangan tali. gaya tegangan tali, betul, siap. Udah cuma itu doang. Oke, makasih Afrina. Sepertinya sudah baca-baca ya tentang bab ini. Jadi gaya di sini bukan tentang gaya bebas, gaya kodok, gaya katak, gaya dada, bukan ya. Bukan tentang gaya batu, bukan juga. Tentang gaya berjalan, gaya berdiri, bukan. Gaya
ketika selfie, bukan ya? Ini sekarang ini kayaknya lagi ini banget ya, lagi tren banget edit foto gitu kan ya, atau video ya dengan berbagai gaya gitu. Tapi bukan itu yang kita akan bahas ya. Nah, tadi yang disebutkan gaya-gaya, ada gaya gesek, gaya normal, gaya berat, dan seterusnya. Nanti tentang gaya ini, hukum siapa sih yang akan digunakan gitu? Hukum siapa yang membahas tentang ini gitu? Ya, ada yang mau jawab hukumnya siapa? Newton bukan, Bu? Iya, Newton itu tulisannya. Tapi dibacanya Newton. Hukum Newton. Oke. Pasti ingat dong ada berapa hukum Newton? 3, betul Rafli. 3, apa aja Rafli? Oh, nggak tahu. Oke, hukum Newton tentang gerak ada 3 bagian ya. Dan gampang aja, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, yang paling diingat pasti hukum 3 Newton. Ya nggak sih? Coba dicari memorinya di sebelah mana. Ada nggak memori tentang hukum 3 Newton? Ada apa aja? Apa? Maksudnya tentang apa? Ayo, ini kameranya juga masih banyak yang nggak on nih. By the way, ini baru 34 siswa ya. Ada yang belum hadir ya? Siapa nih? Absen terus ya di chat ya. Hukum 3 Newton, ada yang ingat? Di setiap aksi pasti ada reaksi. Oke, siap. Jika ada gaya aksi, maka akan muncul gaya reaksi, ya. Betul, itu pasti juga udah kebayang contohnya. Ada aksi, maka ada reaksi. Ketika kalian senyum, nah, senyum kepada seseorang di hadapanmu, kalau orang di hadapanmu itu sedang normal-normal aja gitu ya, sedang tidak marah, sedang tidak sedih gitu ya. Ketika kalian ajak senyum, pasti orang itu gimana? Ada reaksi ya. Kira-kira reaksinya kayak gimana reaksinya? Kalian senyum nih sama seseorang yang di depan kamu gitu kan. Nih, Ibu senyum nih sama kalian nih. Ada yang nggak senyum sih. Oke, jadi pasti ada reaksi ya. Reaksinya juga mungkin kalau sedang baik-baik saja pasti juga membalas senyumnya gitu. Seperti itu ya secara sosialnya. Nah, contoh fisiknya apa nih? Kalau kalian ngapain ternyata ada apa gitu contohnya. Kalau kalian memberikan aksi apa gitu ternyata ada reaksi loh gitu. Misalnya nih, tadi kan senyum ya. Sekarang kalau kalian aksinya adalah nyolek gitu. nyolek orang di depan kalian. Terus kira-kira reaksinya gimana? Atau yang lebih ekstrim apa ya? Ngapain ya? Ayo, ngapain nih? Temen kalian ada di depan. Mendorong, kayak ngedorong meja ada reaksinya bergerak. Siap. Oke. Udah ke ini ya, udah ke fisikanya banget ya. Oke, kalau kalian mendorong seseorang di depan kamu, pasti si teman kamu juga akan bagaimana gitu ya. Ketika dorong meja, maka ketika dorong pakai tangan, maka di tangan akan terasa ada apa? Ada sesuatu yang menahan atau mendorong tangan kita ya, mendorong telapak tangan. Atau mendorong tembok. Kalian mendorong tembok deh. Pasti kerasa sesuatu yang berat gitu ya.
Itu hukum 3 Newton, ya. Terus contoh lain adalah ketika kalian berjalan menekan lantai, ya, menekan dengan arah yang ke belakang, maka kita akan terdorong, kaki kita akan terdorong ke depan. Bayang nggak? Oke, berikutnya ada berenang. Berenang ketika lengan kita mendorong air ke belakang, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Ya. Terus gurita, gimana gurita? Gurita kan dia menyemburkan air ke belakang tubuhnya ya. Kemudian si air juga mendorong badannya dia ke arah depannya. Seperti itu. Gurita, cumi-cumi, itulah. Itu ya. Itu hukum 3 Newton. Hukum satunya, sekarang kita ke hukum 1. Nih, hukum 1 ini adalah tentang mager. Kenapa disebut mager? Karena kalau kita sudah betah duduk enak, sudah mager, maka akan mager. Akan malas bergerak. Jadi ketika benda sudah dalam keadaan diam, maka dia akan cenderung diam terus. Kalau nggak ada gaya yang bekerja ya. Kalau maksudnya kalau gayanya totalnya 0. By the way, ini berapa menit ya? Takutnya Ibu langsung tertendang karena habis. Padahal udah nyoba yang gratisan loh ini, gratis lama. Kita coba Nanti masuk lagi aja, Bu. Oh iya sih. Kalau habis. Iya. Baiklah. Kalian juga gitu ya kalau habis. Mager. Ketika sudah diam, maka dia akan cenderung diam. Ya. Meja di depan kalian gitu ya, kalau ada meja atau mungkin HP atau laptop kalian, ketika didiamkan dia pasti akan tetap diam aja ya, selama tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian ketika benda sudah ber-GLB, ini bendanya udah menggelinding terus ya, misalkan ada bola menggelinding di lantai datar tapi licin gitu ya, atau kelereng gitu ya. Kalau udah GLB, kalau tidak ada gesekan dengan lantai, atau kalau nggak ada yang menahan si kelereng atau yang mendorong kelereng, maka kelerengnya akan terus aja GLB. Ya. Jadi benda kalau sudah GLB, dia akan terus GLB aja selama tidak ada gaya yang ditambahkan. Ya. Jadi kita sebut ini adalah hukum mager. Atau kalau fisikanya namanya hukum inersia. Ya, hukum inersia. Hukum apalagi? Kelembaman. Tapi biar kita ingat hukum mager aja. Oke. Jadi diulang, hukum 1 Newton ini berlaku untuk benda yang bagaimana? Ulangi. Ada yang mau mengulang? Hukum 1 Newton berlaku untuk benda yang Lembam atau cenderung. Cenderung atau lembam. Oke. Lebih jelasnya lagi untuk benda yang bagaimana keadaannya? Mager. Diam, betul. Diam dan apa? Ayo, diam dan tadi Ibu udah sebutin kalau kelereng itu sudah bergerak, kalau nggak ada gaya tambahan, kalau gaya gesekan sama lantainya kita abaikan, dia akan bagaimana gitu. Ber-GLB terus ya? Iya, ber-GLB terus. Siapa yang barusan jawab? Rafli, Bu. Oh, Rafli lagi. Tadi yang jawab diam siapa ya? Jawab tapi diam gimana? Siapa? Karin, oke. Menjawab tapi diam, coba gimana coba? Oke. Jadi untuk benda yang diam dan benda yang ber-GLB itu berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, gimana untuk benda yang GLBB? Apa dong yang berlaku?
Berikutnya, satu lagi yang belum kita bahas, yaitu hukum kedua. Ya, hukum kedua Newton. Dia berlaku untuk benda yang ber-GLBB. Oke. Itu. Nah, nanti untuk soal-soalnya akan banyak yang bahas tentang hukum kedua ini, karena dia akan mencari jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya, cuma jumlahnya tidak akan nol, sehingga akan perhitungannya akan lumayan, ya, akan ada di kita. Oke. Ibu coba share ini deh, whiteboard-nya. Muncul belum whiteboard Ibu? Belum. Belum. Masih loading. Oke. Nah, udah. Udah, oke. Oke, kita ulang dari awal. Ada tentang gerak, ya. Kita bahas berapa macam, secara apa aja. Kinematika sama apa, ayo? Ayo, sama apa? Oke. Dinamika. Dinamika. Oke, di kinematika kita sudah bahas tentang gerak lurus. Ada gerak apa lagi? Gerak melingkar. Sama gerak GP. Apa coba GP? Ayo, ingat nggak? Ada gerak lurus, gerak melingkar, ada gerak parabola, ya. Oke, di situ kita sudah bahas ini semua. Nah, yang akan kita bahas tadi ya tentang hukum Newton. Ya, di sini ada 3. Lalu nanti kita bahas tentang jenis gaya. Jenis gaya. Lalu berikutnya nanti ke penerapannya, soal-soal. Nah, ini hukum Newton tadi ada berapa? Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Gitu ya. Seperti itu. Lalu apa namanya? Lalu tentang hukum Newton, hukum 1 Newton, ya, ini berlaku untuk benda yang diam dan GLB. Apa itu hukum 1 Newton? Tadi kita sebut sebagai hukum inersia atau ke apa nih? Kelembaman. Persamaannya apa di hukum 1? Bahwa jumlah gaya yang bekerja itu harus 0. Ya, jumlah loh ya. Bukan berarti nggak ada gaya yang bekerja ya. Lebih tepatnya jumlah gayanya 0. Gitu. Bisa aja si meja kita mengalami gaya berat ya. Ada gaya berat, ada gaya normal, tapi jumlahnya 0. Ketika ini terjadi, ketika jumlah gayanya 0, maka bendanya akan diam atau GLB. Itu ya, hukum 1. Nah, kalau hukum 2-nya, hukum 2,
Ini untuk yang GLBB, benda yang GLBB. Persamaannya bagaimana? Jumlah gayanya nggak 0. Ya. Jumlah gayanya ternyata adalah, ayo, ada yang ingat nggak? F sama dengan, sigma F sama dengan, rumus umum sih, M kali, ada yang ingat? M kali A ya. Iya, betul. M kali A. Ya. Jadi hukum 2 Newton sigma F-nya nggak 0, tapi sigma F-nya sama dengan M kali A. M-nya apa? Adalah masanya. Lalu A-nya ada percepatan. Itu dulu persamaannya. Kemudian terakhir hukum 3. Tadi ya di awal ada gaya aksi, maka muncul gaya reaksi. Nah, ini besarnya sama ya. Besarnya sama nih, kan ada sama dengan nih. Besarnya sama, cuma arahnya gimana? Arahnya ternyata kalau kita dorong meja, maka kalau kita dorong dinding, maka dinding akan menahan kita ya dengan arah gaya ke arah telapak tangan. Jadi berlawanan arah. Maka muncul di sini negatif. Ini persamaan hukum ke-3. Seperti itu. Jadi apa itu gaya aksi reaksi? Gaya yang muncul dengan besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Terjadi pada dua benda yang bersentuhan. Oke. Coba ulangi. Dia besarnya sama. Ya, kemudian arahnya tadi gimana? Berlawanan. Berlawanan. Terus apa lagi? Terjadi pada dua benda yang bersentuhan. Ya. Kalau dua benda yang nggak bersentuhan, berarti nggak ada reaksi, nggak ada aksi reaksi, bukan gaya aksi reaksi, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Adakah? Nggak ada. Apa namanya? Berikutnya kita bahas dulu tentang jenis-jenis gaya. Tadi ada yang menyebutkan gaya berat dulu deh, gaya berat. Lambangnya biasanya apa? W. Ya, betul. W sama dengan rumusnya biasanya M kali G. Ya, betul. Sekarang, misalkan ini ada meja nih. Terus ini ada bendanya. Gaya beratnya kemana tuh? Bandingkan dengan, misalkan bendanya ada di bidang miring. Ini ada benda juga. Kemanakah gaya beratnya? Ada yang mau jawab? Untuk yang ini, yang gambar pertama, kemana gaya beratnya? Yang kedua, kemana arah gaya beratnya? Gimana kalau miringnya ke sini? Karena gaya itu vektor, maka dia pasti punya arah ya. Jadi kita gambarinnya pakai anak panah. Kayak kemarin ya, vektor kan pakai anak panah. Ya. Kemanakah arah gaya berat ya? Oke, untuk yang pertama ini, arahnya adalah ke bawah, tegak. Ini W. Oke. Yang kedua, W-nya kemana? W-nya tetap tegak. W. Oke. Untuk gambar ketiga coba kemana?
Manakah W-nya? Ayo, yang lain mau jawab? Yang belum Ibu catat nama bonusnya nih. Ke bawah juga ya, tegak juga. Ke bawah. Begitu. Gimana kalau miringnya, misalkan ada seekor cicak ya menempel di dinding. Begini, miringnya begini, menempel di dinding cicaknya nih, cicak, Ibu nggak bisa gambar cicak. Kemana W-nya? Lalu kalau miringnya gimana? Begini, kemana W-nya? Oke. W-nya ternyata tetap tegak ke bawah. Ya, ini W-nya. Ini juga sama W-nya ke bawah. Oke. Untuk gaya berat, jelas nggak? Jadi dia arahnya selalu tegak ke bawah, ya, karena dia mendekati pusat gravitasi. Terus, sebentar. Bandingkan dengan gaya normal. Gaya normal. Gaya normal. Lambangnya adalah N. N. Ya, betul, N. Lambangnya N. Kemanakah gaya normal di gambar 1? Ini gambar keempat ya, ini gambar kelima. Tadi udah ada yang jawab nih. Ke atas, betul, ke atas tegak. Kenapa? Karena gaya normal itu tegak lurus dengan bidang permukaan. Mana bidang permukaan? Permukaannya ini, bidang permukaannya yang ini, mejanya. Tegak lurus. Betul nggak tegak lurus? Nih, tegak lurus nggak? Gitu kan ya. Jadi itu gaya normalnya. Untuk gambar kedua, kemana gaya normalnya? Kemana arah gaya normal? Serong. Oh, Masih serong ke atas. sana. Iya, betul. Ini seperti ini ya. Jadi dia tegak lurus dengan bidangnya. Mana bidang? Ini bidang tadi. Bidang miring sekarang. Nomor 2 ini bidang miring. Jadi ini 90 derajat. Ya. Oke. Jadi dia serong ke sana. Gimana gambar ketiga? Kemana gaya normalnya? Ada yang mau jawab? Gaya normalnya kemana ya? Gambar ketiga. Ya, Ibu nggak akan ngasih tahu. Ini mah nunggu jawaban kalian aja. Ya. Beda arah. Ke arah Kiri bukan sih, Bu? Kiri atas. kiri atas. Lurus. Lurus ke Kiri atas. kiri. Kiri atas atau lurus atau serong maksudnya. Iya, serong Nah, kiri ya, atas. betul. Iya. Ya, ke sini ya. Ini gaya normalnya. Betul. Serong atas. Oke, gambar keempat yang ini nih, gambar keempat. Kemanakah? Kemanakah gaya normalnya? Ke gambar keempat. Ke kanan bukan, Bu? Ke kanan, kanan lurus.
Oke, Ibu ulangi sebentar, Ibu ulangi sebentar. Kalau yang gambar 1 kan permukaannya lurus gini nih. Ya, maka dia normalnya ke atas. Gambar kedua dia miring begini. Maka dia normalnya serong ke atas. Gambar ketiga ini miringnya ke sini, miringnya. Maka gaya normalnya tegak lurus. Nah, gambar keempat ini nih bidangnya nih. Sorry. Ini bidangnya. Kemanakah gaya normalnya? Ke sana. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Dan terakhir gambar kelima, karena bidangnya adalah miringnya ke sini, maka ya normalnya ke sana. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Wah, ngilang lagi deh wajahnya. Jangan-jangan nggak merhatiin nih, nggak di tempat. Nggak ya? Masih merhatiin ya. Jadi kita bahas 2 gaya dulu, gaya berat sama gaya normal, kemudian tentang hukum Newtonnya. Ya. Untuk berikutnya mungkin akan kita bahas gaya-gaya lainnya dan langsung ke penerapan soal-soal ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak? Kayaknya bab ini masih gampang kan ya nggak sih? Iya, Bu. Iya, asik, gampang. Oke. Nanti kita tunggu jadwal berikutnya pertemuan kita. Kabarnya sih tidak akan setiap minggu ya kita ketemu, karena dibagi dengan pelajaran lainnya. Kita tunggu jadwal berikutnya aja ya. Untuk absen udah semua di chat ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan dulu nggak? Terlalu jelas ya? Terlalu lambat ya? Terlalu lambat nggak? Biar nggak terlalu kaget sih ya. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami walaupun hanya sedikit. Nanti kalian bayangkan ya gaya-gaya yang bergerak pada benda sekitar kalian, ada gaya apa aja. Nanti mungkin bisa juga mulai buka-buka bukunya atau searching tentang bab ini ya. Biar nanti ketika ketemu soal sudah tidak terlalu kaget ya. Itu aja. Mau ada tugas, PR? Nggak dijawab berarti mau loh ini. Kalau bisa enggak, Bu. Oh, kalau bisa enggak. Oh, Rafa doang nih. Rafa aja nih yang enggak ini. Mewakili ya. Oke, mungkin belum ada tugas untuk sekarang. Cuma mungkin kalian silakan cari-cari materi ini ya, gitu. Itu aja ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu sesi ini. Silakan pimpin doa juga oleh siapa? Silakan. Rafa terus nih, ayo yang lain. Firdaus boleh deh pimpin doa. Oh, pimpin doa. Oke. Setelah selesai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Makasih ya. Tetap sehat. Yang belum absen silakan chatnya ya. Secara keluar gimana? Cok. Leave. Atau Ibu N aja ya. Kasih ya.